Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya dari kelas A3 2020 dengan nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Givani Nur Isneni, yang kedua saya sendiri Miftahul Khairul, yang ketiga Septarina Firdayanti, dan yang terakhir Lana Milata Hanifa. Jadi di video ini kita akan melakukan wawancara kepada seorang wirausahaan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, wirausahaan yang akan kita wawancara ini tuh memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu perusahaan bernama AB Pro Bisnis EMKL, yaitu ekspedisi muatan kapal laut. Nama pemilik perusahaan tersebut yaitu Prito Rino Pradito, lulusan dari Sarjana Manajemen Ubaya. Wah, menarik sekali kan, apalagi kalian yang satu frekuensi dengan narasumber kita. Tentunya kalian yang melihat video ini akan sangat tertarik. Nah, siapa tahu nih kalian juga nanti bisa menjalankan atau mengembangkan ilmunya. Bisa saja kalian juga bisa loh membuka usaha seperti narasumber kita kan. Wah, keren banget dong. Nah, jadi buat kalian yang kurang lebih satu frekuensi dengan narasumber kita atau yang tertarik dengan cerita dari narasumber kita, jangan di skip videonya, tonton videonya sampai habis. Check it out. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 7 A3 2020 yang saat ini kami sedang bersama dengan Mas Prito. Iya. Iya. Mohon maaf Mas, saya wawancara dulu. Oke. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prito Rino. Langsung ke pertanyaannya. Asalnya, terus juga bisa dijelaskan sedikit Mas untuk usaha yang sudah sampai Asal Sidoarjo. Kalau bidang perusahaan EMKL, tahu EMKL? EMKL itu ekspedisi muatan kapal laut. Kalau boleh tahu ini Mas Prito lulusan dari mana? Lulusan manajemen Ubaya, Universitas Surabaya. Menceritakan atau menjelaskan nih awal mula ataupun ide usaha yang muncul ini awalnya dari mana? Awal mula usaha ini tahun 2014.
2014 waktu itu bareng ada beberapa sama teman ya, kita melayani EMKR. Basicnya sebenarnya versi besarnya kalau tahu seperti apa JNT gitu. Cuman kita kirimnya lewat kontainer melalui via ekspedisi kapal laut. Nah, dan tadi simpelnya seperti itu EMKR. Berarti sudah cukup lama ya Mas ya. Kalau dari mulai dari 2014 nih, mungkin Masnya bisa dikasih tahu nih kita kesulitan apa sih yang Mas hadapi waktu membangun usaha itu sendiri? Kesulitan awal pasti modal itu pasti. Yang kedua pengalaman dalam artian kita kan pasti berrelasi dengan vendor, dalam artian pihak eksternal kita selain internal kita. Nah, vendor tadi kalau kita baru mulai usaha kita kan harus seperti meraba dalam artian kalau kita menentukan tujuan kapal dari Surabaya sampai Kalimantan, itu kita harus explore, kita harus tahu di Kalimantan itu seperti apa, mereka butuhnya apa, kita harus kenal vendor truk di sana, kita harus kenal dengan vendor pelayaran baik di sini maupun di sana, gitu sih. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari masalah yang sudah Mas jelaskan, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas ini solusinya bagaimana, cara problem solvingnya seperti apa dalam menjalani bisnis? Problem solving sebenarnya relatif sama ya kalau setiap usaha itu, tergantung kita seberapa tahu, seberapa mengenang, seberapa kita jauh ingin berkembang itu tadi. Kalau misal hal-hal simpel seperti kita vendor pelayaran, jadi seperti Alibro ini kita tidak selalu mendapatkan space kapal. Jadi kapal itu misal satu kali berangkat kapal ada 40-50 kontainer, kita harus berbagi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapat space tadi? Salah satunya kita melakukan banyak pendekatan dengan mereka, kita arrange mereka, kita lakukan pendekatan, gitu nih sepertinya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, kan Masnya berbicara tentang relasi atau vendor dan kendala tersulit dalam membangun relasi dari vendor sendiri itu apa? Mungkin kalau dibilang beda ini, kalau dibilang culture shock aja, jadi dalam artian beda budaya. Mungkin kalau kita masih sesama orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Jawa Timur, orang Jawa Timur, orang Jawa, mungkin kita masih satu pikiran, satu isi kepala. Tapi kalau udah beda orang, beda pulau, nah itu kebiasaan mereka berbeda dengan kita sedikit gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, dalam artian juga berkompromi, saling kompromi gitu kan. Baik Mas, selanjutnya ini saya mau bertanya mengenai berapa sih modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini? Modal sebenarnya nggak banyak kalau modal awalan tuh 20-30 juta sudah bisa untuk berangkat gitu kan, nggak banyak kok kalau modal itu. Itu untuk modal pembukanya usaha aja. Modal pembukaan kita ya bikin PT sekitar
5 juta gitu. Mungkin kita modal di awal untuk satu kontainer. Dan satu kontainer biasanya kalau ambil kita kirim aqua gelas satu kontainer itu biayanya mungkin sekitar HPP-nya sekitar 10 sekian gitu. Mungkin modal di awal untuk satu kontainer seperti itu mulainya. Tergantung, kalau mulainya udah dapat orderan besar ya alhamdulillah gitu. Baik Mas, jadi dari modalnya itu, terus untuk keuntungannya itu kira-kira berapa yang dihasilkan? Apa udah balik modal atau belum? Oh. Kalau balik modal alhamdulillah sudah. Kalau keuntungan ya cukup buat dibuat makan, cukup buat dipengin yang diinginkan. Gimana? Iya. Sudah? Masih aja. Oh, masih ada. Baik, selanjutnya ini mengenai strategi pemasaran Oh. khusus apa ada? Strategi pemasaran. Kalau strategi pemasaran kita harus itu tadi. Balik lagi pertanyaan sebelumnya, sebelum pertanyaan ini, kita harus tahu apa yang mau kita tawarkan ke calon customer kita. Kalau customer kita di Kalimantan, mereka banyak butuh apa? Pasti mereka banyak ambil kebutuhan pokok dari Jawa, seperti beras, seperti air minum, air mineral. Kita harus masuk itu, kita harus tahu jadwal-jadwalnya. Misal sebelum Idul Fitri, pengiriman banyak-banyaknya, peak seasonnya itu tuh mungkin di 2-3 bulan sebelum Idul Fitri itu mereka sudah ambil banyak. Dan kita harus tahu pasar, kita harus tahu apa yang mereka butuhkan, jadi cocok. Kalau kita hanya bermodalkan nekat aja, bismillah terus langsung jalan bisa, tapi agak lama. Daripada kita udah tahu maunya mereka apa, kita juga tahu apa yang kita punya, itu lebih mudah gitu. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana sih perkembangan usahanya selama ini, awal membangunnya itu gimana sampai sekarang? Perkembangan, alhamdulillah namanya usaha naik turun. Di awal pasti ya dimulai dari satu kontainer dulu, terus per bulan 20-30 kontainer, kemudian pernah sampai 200-300 kontainer. Tapi waktu pandemi kemarin berkurang sekali. Nah, berkurangnya bisa sampai tinggal 30%. Nah, ini sekarang baru mulai sedikit lagi, tapi masih belum kembali ke fase normal. Iya, masih bertahap. Masih bertahap, benar. Gitu. Pasti kan usaha seperti ini juga ada seperti saingannya. Itu apa sih yang menjadi perbedaan usaha ini sama usaha yang lain? Perbedaan dasar kalau dibandingkan kompetitor, kita harus kasih yang beda. Dalam artian kita harus tunjukkan apa perbedaan kita ke kalau kita ngomongin calon
customer kita bisa cari harga termurah, kita bisa carikan tepat waktu, karena di ENKL muatan ekspedisi muatan kapal laut tepat waktu itu sangat sangat dijunjung tinggi gitu. Jadi kita kalau misal menawarkan suatu penawaran ke perusahaan itu, kita tawarkan, kita garansi, omongan kita bisa dipegang. Simpelnya itu aja. Gitu. Udah mungkin itu saja. Sudah. Itu saja yang saya tanyakan. Iya. Saya berterima kasih sekali kepada Sama-sama. Mas Vito sudah meluangkan waktunya untuk Ah. berbicara. Terima kasih. Mas. Sama-sama. Sekian informasi dari narasumber kita yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.